Jumpa lagi dengan Mas Begawan, Om Begawan, dalam ngompol. Ngompol bukan pipis, tapi ngopini soal politik yang menggelitik, menarik, penuh intrik. Saat ini kita mau melihat aksinya Mas Gibran pada orang-orang yang nggak meyakini soal ijazahnya Pak Jokowi. Nah, bukannya Mas Gibran itu marah, tapi malah meledek mereka, ngece bahasa Jawanya, yang menuding-nuding bahwa ijazah bapaknya itu bukan ijazah asli. Nah, lalu Mas Gibran bilang begini, isune kuwi kok muncul terus toh. Nganti aku bosen jawabe. Daftar wali kota, gubernur, nek orang nganggo ijazah, nganggo apa? Mau nganggo godhong gedang. Mosok mengapusi. Nah, artinya begini. Isunya kok ya muncul terus sampai aku capek menjawabnya. Mendaftar wali kota di Solo waktu itu 2005, mendaftar gubernur dan mendaftar presiden, kalau tidak pakai ijazah lalu pakai apa? Daun pisang. Masa mau bohong? Kan tidak mungkin. Ya, ini banyak sekali pembenci-pembenci Jokowi ini. Wahai para pembenci-pembenci Jokowi, kita simak ngompol ngopini politik berikut ini. Nah, melanjutkan obrolan tentang tuduhan atau fitnahan dari Bambang Tri dan Dr. Tifa dan juga para pembenci presiden di episode ngompol sebelumnya. Gibran reaksinya jelas. Meski di depan wartawan menjawab dengan tegas. Tapi di mensosnya malah komentarnya lucu. Misalnya begini, misalnya. Sebentar, tak bacanya ini. Nah, tak bacanya nih. Nah, di Twitter Ahmad Junaidi bilang Gibran itu beli ijazah di luar negeri. Dituduh beli ijazah di luar negeri. Nah, apa dia marah? Enggak, malah diledekin sama Gibran itu. Nah, tweet itu di-retweet sama Gibran dengan kata-kata, ya saya beli ijazah pakai Shopee, dapat cashback dan free ongkir. Jadi diejek tuh mereka itu. Nah, lalu ketika seorang influencer Jokowi bernama Yusuf Dumdum men-tweet foto wisuda Gibran. Nah, itu foto wisuda kuliah di Singapura itu waktu itu. Dia membalasnya dengan kalimat, coba fotonya biar dianalisa Dr. Tifa. Siapa tahu ini hasil editan sembari menyolek tweet Dr. Tifa di @Dr. Tifa. Nah, ini kan jadi lucu ini. Jadi lucu, semuanya jadi lucu nih. Nah, inilah yang dibutuhkan kita. Rakyat jelata seperti kita ini butuh pemimpin yang hanya menertawakan segala sesuatu yang jelas-jelas konyol. Oh, rasa dipikir abot-abot nek kui konyol gitu. Nek kui ora mutu tidak perlu dipikir abot-abot. Tidak harus semua ditanggapi serius. Dan ini bukan hanya sekali ini loh. Wali kota itu bercanda, wali kota Solo ini bercanda hal-hal begitu. Pernah ada pesan masuk ini ke akun mensosnya itu. Akun medsosnya Gibran yang menuduh dia anak PKI. Wah, berat ini. Ini sudah berat ini tuduhannya ini. Dan kebetulan waktu itu bulan puasa. Malah di screenshot. Di screenshot ya. Diunggah di statusnya berbunyi, selalu ada cobaan di bulan puasa dan lebih baik fokus hal-hal positif. Nah, gimana kalau gitu itu? Gimana kalau gitu? Nah, kita juga ikut kaget. Tiba-tiba Gibran menemui Rocky Gerung di rumahnya waktu itu. Nah, ingat kan di ngompol episode yang lalu itu? Di rumahnya loh itu. Ingat, Rocky Gerung itu bencinya setengah mati sama Pak Jokowi. Lah kok ini Gibran kok ya mau-maunya menemui di rumahnya. Nah, itu kalau Gibran itu nggak punya hati seluas samudra,
Jangankan menemui. Menyebut namanya saja dia tidak mau. Nah, siapa anak presiden bisa bersikap seperti itu? Nah, silahkan cek anak-anak presiden sebelum Jokowi. Cek aja. Nah, Mas Tommy Soeharto ketika menemui keluarga Gus Dur. Apa mau AHY menemui George Yunus Adicondro, penulis buku Gurita Cikeas? Apa mau Mbak Puan menemui Amin Rais? Ya pasti enggak. Mereka kurang punya hati seluas samudra. Nah, bukan hanya orang lain yang jadi sasaran candaan Gibran. Lah wong adiknya saja loh, juga kena usilnya dia kok. Nah, apa itu? Sewaktu isu Kaisang dan Erina Gudono akan segera menikah, nah itu merebak. Gibran menggunakan statusnya bahwa panitianya itu sudah disusun rapi itu. Mulai ketua, sekretaris, bendara, dokumentasi, konsumsi, keamanan, tamu, semuanya diisi nama Kaisang. Ini adiknya kena usil juga tuh sama Gibran. Memang Gibran tuh orangnya begitu. Jadi tidak mau kenceng-kenceng gitu dalam berpikir. Kalau mendakapi sesuatu yang tidak mutu itu. Tidak hanya itu. Saking usilnya, profil picture akun mensosnya juga diganti dengan editan kepala Upin Ipin. Tapi wajahnya Gibran gitu loh. Gimana Gibran itu nggak gokil? Wali kota Solo itu mah gokil betul. Lucu, menyenangkan dan asik. Ya, pantas hidup di Solo itu sangat membuat betah. Bahkan menurut survei Ikatan Ahli Perencanaan dari 26 kota yang disurvei seluruh Indonesia pada tahun 2021, kota Surakarta itu kota paling nyaman nomor 1 di Indonesia. Bayangkan. Nah, makanya Gibran betah dan cocok jadi wali kota Solo. Nah, tapi jangan dikira Mas Gibran nggak bisa tegas loh. Wah, dia itu marah bahaya, tegasnya bukan main. Kalau memang menemukan kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan anak buahnya, ya silahkan hadapi. Risikonya kena dia. Nah, seperti waktu itu lurah yang melakukan pungli ke pertokoan dengan dalih THR buat Linmas. Langsung dicopot tuh dari jabatannya. Dan uang dikembalikan Mas Gibran ke pemilik toko. Ya, dia datang sendiri loh, ingat loh. Ia mengembalikan uangnya tidak diam-diam. Malah ngejak wartawan untuk mengembalikan uang ke pemilik toko-toko. Nah, selain minta maaf, juga berpesan, jangan mau dimintai uang lagi. Nah, hebatnya Gibran sebagai wali kota. Nah, bahkan rombongan pas pampers yang nabrak truk di perempatan Manahan langsung disuruh meminta maaf pada sopir truk. Tidak hanya itu, setelah bertemu dengan sopir truk, pas pampres itu disuruh menemui wartawan. Lah, ketemu wartawan kok pakai masker, ya langsung dicopot sama Gibran. Ditarik seret sama Mas Gibran, sehingga tidak pakai masker untuk bicara secara sopan. Ayo, gimana itu? Bambang Tri, Dr. Tifa, Sugi Nur, Refli Harun, Mardiku, Rizal Ramli, dan lainnya. Apa kalian gak malu sama Mas Gibran? Anak muda yang sudah punya pikiran cemerlang dan punya hati seluas samudra. Masih muda, punya bisnis, agendanya padat, tapi masih sempat menghadapi ejekan dengan cara-cara bercanda. Tidak serius dia menghadapinya. Jadi hidupnya terlihat tidak ada beban. Kalau memang salah, ya minta maaf, lalu dibenahi. Nah, kalau bawahannya salah, ya ditegur atau dapat sanksi. Nah, semua ada porsinya. Ada wilayah masing-masing. Asal jangan memfitnah. Malu kalau memfitnah itu. Masa soal tudingan ijazah palsu juga merembet ke Gibran juga. Apa mereka gak tahu kalau anak-anak Pak Jokowi itu terbiasa berjuang mandiri. Gibran itu mau masuk SMA 1 Surakarta aja, gak bisa loh, tidak diterima, gak lolos waktu itu. Lalu dikirim bapaknya sekolah ke Singapura. Padahal saat itu Pak Jokowi wali kota Solo. Apa kepala sekolah atau kepala dinas digeser? Enggak. Kemudian Mbak Kahiyang juga nggak lolos waktu mendaftar PNS di Kementerian Pertanian. Pak Jokowi sudah presiden waktu itu.
Apa Menteri Pertaniannya dicopot? Atau Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Nasional direshuffle? Mboten, juga enggak. Tetap di posisinya, tidak digeser. Nah, marilah kita belajar menerima kekurangan dan kelebihan para pemimpin kita dengan hati luas. Jangan sampai menutup hati kita pada kebaikan-kebaikan yang sudah beliau berikan kepada negara ini. Wes. Sekian dulu, selamat berakhir pekan kawan-kawan. Jangan sampai memfitnah lagi ya. Sampai jumpa di Ngompol Ngopini selanjutnya.